Hey Siri, sing a song for me. Okay, if you insist. I could while away the hours conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching, while my thoughts were busy hatching, if I only had a... Hey, wait a second. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita akan adu kepintaran dua voice assistant, yaitu Siri versus Google Assistant. Nanti kita akan sama-sama tes siapa voice assistant yang lebih pintar, mulai dari kerjain hal-hal yang gampang, sederhana, sampai yang ribet, yang menunjukkan kepintaran dari masing-masing asisten tersebut. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai pertandingan Siri versus Google Assistant ronde pertama. Oke, di ronde pertama ini kita akan mulai dari hal-hal yang gampang dan sederhana dulu, yaitu membuka aplikasi. Hey Siri, open Google Assistant. Hey Siri, open Google Maps. Okay Google, open Google Maps. Opening, map. Hey Siri, open Pinterest. Okay Google, open Pinterest. Opening, Pinterest. Hey Siri, open LinkedIn. Okay Google, open LinkedIn. Opening, LinkedIn. Okay Google, okay Google, okay Google. Hey Siri, open Instagram. Okay Google, open Instagram. Opening. Nah, perlu dicatat karena ini gue tesnya menggunakan satu device aja, yaitu iPhone 7 Plus ini. Tapi overall, Google Assistant juga bisa membuka aplikasi. Bisa menjalankan fungsinya juga untuk buka app sama seperti Siri. Tapi ada satu hal yang gue notice di Google Assistant, yaitu kalian nggak bisa membuka aplikasi secara berkelanjutan. Jadi, dari Google Assistant, kalian masuk ke app-nya, terus kalian ngomong untuk buka sesuatu. Tapi kalau misalkan udah buka di app lain, kalian nggak bisa panggil lagi Google Assistant-nya. Karena Apple sudah bikin HP-nya ini untuk manggil Siri, bukan untuk manggil Google Assistant. Jadi bisa dibilang Google Assistant tuh sekali panggil aja, lalu dia menyelesaikan tugasnya dan udah di situ aja, nggak bisa dipakai terus-menerus. Tapi kalau misalkan Siri bisa pakai dari satu aplikasi, buka aplikasi yang lain, nanti buka aplikasi lain lagi, itu bisa. Tapi nggak apa-apa, kalau soal buka apps, gue yakin Google Assistant juga bisa membuka aplikasi dengan sangat baik di device Android. Ini karena iPhone aja mungkin jadi nggak gitu maksimal, terutama mungkin kalau apps yang dari Apple sendiri kayak Apple Music juga nggak bisa dibuka lewat Google Assistant. Biasanya akan kebukanya website dari Apple Music, bukan app Apple Music-nya. Jadi menurut gue nggak apa-apa sih kalau Google Assistant nggak terlalu maksimal di iPhone, karena memang sudah dirancang untuk Siri, bukan Google Assistant. Tapi untuk aplikasi yang dari Google sendiri juga, seperti misalkan Google Calendar, terus Google Drive, terus juga Gmail, itu bisa dibuka lewat Google Assistant ini dengan baik. Jadi ya bisa dibilang untuk soal buka aplikasi, keduanya bisa berfungsi dengan baik sih. Oke, di ronde kedua ini kita akan coba tes Siri dan juga Google Assistant untuk menjalankan satu fungsi tertentu dan juga untuk fitur browsing. Yuk kita coba tes. Hey Siri, how's the weather today? It's currently clear and 29 degrees. Expect partly cloudy skies starting in the afternoon, then thunderstorms in the evening. Temperatures are heading down from 29 degrees to 26 tonight. Okay Google, how's the weather today? There will be scattered thunderstorms with a high of 32 and a low of 24. Right now it's 28 with scattered thunderstorms. Hey Siri, remind me to buy a cup of coffee. Okay, edit to reminders. Okay Google, remind me to buy a cup of coffee. Okay, buy a cup of coffee. When do you want to be reminded? Tomorrow, Got it, tomorrow. At what time? 9 a.m. Okay, I'll remind you tomorrow at 9 a.m. Hey Siri, text a message to Elon. What do you want to say? Hello. Your message to Ellen says hello. Ready to send it? No, cancel it. Okay Google,
Text a message to Elon. Alright, what's the message? Hello. Sending your message to Elon Musk saying hello. Hey Siri. Tell me the latest match of Euro 2020. Okay, I found this on the web for Hey Siri, tell me the latest match of Euro 2020. Check it out. Okay Google. Tell me the latest match of Euro 2020. Today, Denmark beat Russia 4-1. Belgium beat Finland 2-0. Yesterday, Austria beat Ukraine 1-0. Hey Siri. Take a picture. Okay Google. Take a picture. Sure, get ready. Okay Google. Take a selfie. Okay, get ready. Di ronde kedua ini yang gue notice adalah kalau teman-teman pakai Siri untuk menjalankan suatu fungsi tertentu, dia akan cenderung memprioritaskan aplikasi bawaan dari Apple. Contohnya misalkan reminders, terus juga kalau misalkan teman-teman mau tulis notes juga akan otomatis pakai notes yang dari Apple, atau misalkan alarm, jadi semuanya akan menggunakan dari aplikasi Apple, termasuk juga kalender. Tapi berbeda dengan Google Assistant yang akan mengarahkan teman-teman untuk menggunakan aplikasi dari Google. Contohnya misalkan membuat reminders, nanti akan otomatis reminders itu ada di Google Calendar kalian. Jadi ujung-ujungnya akan menggunakan aplikasi dari Google juga. Yang ada yang mana yang lebih baik, tapi dua-duanya punya cara yang berbeda aja dalam menjalankan fungsi masing-masing. Terus juga gue notice satu hal lagi, kalau misalkan untuk browsing, entah kenapa di Google Assistant lebih detail dijelasinnya dibandingkan di Siri. Jadi contohnya yang gue pakai tadi dalam hal mencari informasi soal Euro 2020, kalau di Google Assistant nanti kalian bakal dijelasin pertandingannya siapa lawan siapa, skornya berapa. Tapi kalau Siri teman-teman akan diarahkan ke hasil Google Search, jadi ada website-website teman-teman bisa baca lebih lanjut di website tersebut. Salah satu keunggulan dari Google Assistant ini adalah bisa mengambil gambar, baik itu dari kamera depan ataupun kamera belakang. Sedangkan di Siri anehnya nggak bisa mengambil gambar nih. Jadi cuman bukain aplikasi kamera aja dan kita yang perlu pencet sendiri manual untuk mengambil gambarnya. Oke, di ronde ketiga ini kita akan tes kedua asisten ini dari sisi conversational. Jadi kita akan tes mereka untuk diajak ngobrol kayak gimana sih? Apakah mirip kayak manusia atau jadi kayak ngobrol sama robot? Yuk kita coba aja tes. Oke Google. How are you? Today has been great. I've been learning about a lot of different things. Hey Siri. How are you? Hi there. I'm pretty good. Thanks. Okay Google. Can you sing a song for me? I'd love to hear you sing, but your lyrics may confuse me. Hey Siri. Sing a song for me. Okay, if you insist. I could while away the hours conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching, while my thoughts were busy hatching, if I only had a... Hey, wait a second. Okay Google. Sing a happy birthday for me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ryan. Happy birthday to you. Sing happy birthday to me. Sure, absolutely. Ahem. Okay, here I go. Ahem. Hang on, let me just clear my... Gosh, singing is harder than I thought. Okay Google. Can you tell me a joke? One joke coming up. Why is Peter Pan always flying? Because he can never land. Hey Siri. Can you tell me a joke? Who is Einstein's favorite rapper? E=MC Hammer. Okay Google. Tell me your dad joke. What do you call a can opener that doesn't work? A can't opener. Hey Siri. Tell me another joke. What did the science book say to the math book? Well,
You've got problems. Okay, Google, tell me a quote. Dante Alighieri said, "Do not be afraid. Our fate cannot be taken from us. It is a gift." Hey Siri, tell me a quote. I'm not sure I understand. Oke, dari ronde ketiga ini, keduanya sebenarnya bisa diajak ngobrol. Siri dan Google Assistant bisa diajak ngobrol, tapi gue lebih prefer Google Assistant karena lebih conversational. Dan juga menurut gue Google Assistant sedikit lebih pintar daripada Siri, karena lebih bisa banyak yang dijawab dibandingkan di Siri. Kalau di Siri biasanya kalau dia udah nggak tahu, akan diarahkan ke website, pilihan-pilihan website, atau enggak dia akan jawab I don't understand. Tapi kalau di Google Assistant, menurut gue lebih bisa banyak diajak ngobrolnya, bisa nyanyi bahkan. Jadi menurut gue lebih conversational di Google Assistant daripada di Siri. Selera humor di Siri dan Google Assistant entah kenapa gue berasanya kayak dead jokes. Jadi ya ada sedikit yang menggelitik sih, tapi sisanya ya gitu. Oke, overall yang bisa gue bilang dari Siri dan juga Google Assistant, keduanya bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Yang berbeda adalah metodenya, yang berbeda adalah caranya aja. Gue yakin banget kalau teman-teman pakai HP Android, pasti Google Assistant juga akan bisa berfungsi dengan lebih maksimal lagi. Gue pribadi cukup sering sih menggunakan voice assistant, tapi Siri. Karena ini di iPhone jadi lebih mudah, nggak perlu ke app-nya Google Assistant dulu. Fungsi-fungsi yang sering gue pakai itu misalkan kayak nyalain alarm, terus juga reminders, atau kalender, itu lumayan sering kepake sih. Jadi kalau menurut gue pribadi, voice assistant ini sangat membantu gue sih dalam aktivitas sehari-hari. Gue pribadi sih nggak menggunakan voice assistant ini untuk ngobrol ya, karena aneh juga kalau ngobrol sama HP. Tapi menurut gue dari tes hari ini, bentuk kemajuan teknologi ini udah sejauh ini keren banget. Walaupun ini bukan teknologi yang baru ditemukan baru-baru ini, tapi menurut gue ini adalah eranya dimana voice assistant itu sudah sedemikian maju, dan nggak kebayang lagi mungkin 5 atau 10 tahun ke depan akan jadi kayak gimana voice assistant. Tapi menurut gue segini aja udah keren banget gitu, bisa membantu kita dalam banyak hal. Belum sempurna sih, dan mungkin akan sangat lama ya, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk benar-benar sempurna. Tapi dia bisa dibilang dari pengalamannya sih cukup membantu dalam aktivitas gue. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Ini sebenarnya video yang untuk fun aja sih, untuk ngetes iseng doang. Dan semoga teman-teman bisa enjoy dengan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe kalau kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Bye!